Nah, disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan, ya dalam tanda kutip, menjadi beban Bapak Presiden Jokowi. Dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, silakan. Terima kasih pimpinan, sahabat-sahabat teman Komisi 2 yang saya hormati, singkat saja. Kalau kita berbicara Ibu Kota Nusantara, beberapa waktu yang lalu Pak Ketua memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur di IKN. Saya jujur katakan, saya cukup tercengang melihat pembangunan fisik. Baik dari segi estetika, struktur, dan lain sebagainya. Cuma dalam pikiran saya, apa iya ibu kota negara kita bisa pindah di IKN itu? Ini forum konstitusi, Pak. Mohon maaf Pak Basuki. Kekhawatiran saya itu karena Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, yang saya anggap cukup brilian dalam berpikir, cuma alur berpikirnya itu saya khawatir. Itu sebatas keinginan, Pak. Bukan kebutuhan. Nah, disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan, ya dalam tanda kutip, menjadi beban Bapak Presiden Jokowi. Dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan. Nah, kondisinya pergantian presiden, ada situasi semangat Bapak Prabowo yang susah dibendung, yaitu ingin swasembada pangan, ingin menuju Indonesia emas dengan misi Astacita, visi Indonesia emas. Tapi lagi-lagi alasan klasik kondisi keuangan negara kita. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini saya punya pandangan, izinkan Pak Ketua. Dari fraksi Golkar berpandangan bahwa harga mati mendukung program Astacita, tapi tentu dalam persimpangan pemikiran, apa iya dengan semangat pemaparan dari Pak Basuki tadi selaku Ketua Otoritas IKN, bisa berbanding lurus, minimal lah berbanding lurus dengan semangat Bapak Prabowo. Karena semangat Pak Prabowo ini betul-betul kita sudah bisa membayangkan seperti apa endingnya, Pak. Ini 280 juta jiwa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo, bukan jumlah yang sedikit. Persoalan Republik ini bukan hanya persoalan makan gizi gratis, bukan hanya persoalan P3K, banyak persoalan-persoalan lain. Nah, olehnya itu selaku mitra, saya hanya punya pandangan bahwa marilah ikan itu berinovasi untuk melahirkan fungsi-fungsi manajerial dalam membangun IKN. Saya waktu pertama mendengar ide itu, maaf Pak Basuki, saya masih wali kota Pak, saya dalam hati saya melawan, merontak. Apa iya dalam kondisi negara kita seperti ini mau memindahkan republik ini, ibu kota republik ini?
Pemikiran saya sebagai orang yang tidak punya apa-apa hanya karena dipercaya oleh rakyat memimpin sebuah daerah. Kenapa sih di semua kementerian itu dibawa ke provinsi? Kementerian Pertanian, kantor pusat Kementerian Pertanian di Sulawesi Selatan, kehutanan di Papua. Sehingga multiplier efeknya dari segi uang yang beredar itu kemana-mana. Orang tidak fokus lagi berkantor ke Jakarta. Mau urus masalah pertanian ke provinsi ini. Mau urus pariwisata, Kementerian Pariwisata di Bali. Itu pemikiran saya, Pak. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Bukan uang sedikit yang sudah terinvestasi di sana. Yang kedua, ada janji dan harapan pada waktu itu bahwa perkuatan pembangunan IKN ini adalah para investor, investasi. Tapi kenyataannya bebangunan negara tuh bertumpu APBN. Ini untung-untung masih ada yang menetes sekian triliun. Jadi saya Pak dari fraksi Golkar mempunyai pandangan, tolonglah manajemen otoritas IKN cukup bijak memerankan fungsi-fungsi manajemen di sana untuk membangun IKN dengan orientasi kita satu kiblat saja memperkuat program Prabowo. Visinya menuju Indonesia emas, misinya perkuatan Asta Cita. Seperti itu Pak pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.